Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fikri Hermawan dengan NPM 312 351 2913. Untuk kali ini adalah penugasan pertama dari mata kuliah Bahasa Indonesia yang membahas bagaimana tata cara penulisan karya ilmiah yang lebih efektif. Efektif, sorry. Nah, manfaat karya ilmiah sendiri ini memiliki kemanfaatan yaitu menjadi peranan yang cukup besar untuk menjadi landasan dalam pembuatan atau joint research pada subjek yang akan dibawakan. Nah, kita langsung masuk ke strukturnya. Struktur karya ilmiah itu sendiri uh, ada beberapa struktur yang perlu diperhatikan, mulai dari yang bentuk populer itu sendiri. Jadi si karya ilmiah ini um, kenapa sering disebut karya ilmiah yang populer adalah bentuknya itu berupa pilihan seperti itu. Jadi menggunakan ragam bahasa yang lebih santai maupun yang populer. Setelah itu ada bentuk semi formal, mulai dari judul, kata pengantar, dan daftar isi itu sampai dengan di daftar pustaka itu menggunakan format seperti halnya laporan biasa ataupun makalah. Dan yang selanjutnya adalah bentuk formal, di mana mulai dari judul, tim pembimbing, kata pengantar, hingga riwayat hidup itu dilakukan, dituliskan secara runtut seperti itu. Nah, langkah-langkahnya sendiri itu yang pertama tentu kita harus tentukan tema maupun topiknya. Setelah itu kita buat outline ataupun kerangka. Nah, dalam pembuatan ini biasanya itu akan terbagi mulai dari bab hingga menjadi subbab seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah pengumpulan bahan di mana kita harus mengumpulkan poin-poin ya untuk dijadikan outline yang agar tersusun rapi sehingga mudah diimplementasikan dalam tulisan kita. Dan yang selanjutnya adalah survei lapangan. Dan yang selanjutnya adalah membangun bibliografi, di mana ini bersifat teknis ya, di mana pembuatan deskripsi untuk suatu hal itu harus secara tertulis. Dan yang selanjutnya adalah menyusun hipotesis, menyusun rancangan penelitian, percobaan berdasarkan metode penelitian. Di sini tentu ketika kita berbicara tentang metode tentu akan ada objeknya juga seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah pengamatan dan pengumpulan data. Dalam tahap yang ini kita perlu melakukan pengamatan terhadap objek yang kita jadikan sebagai percobaan. Dan yang selanjutnya adalah analisis dan juga interpretasi data. Yang selanjutnya adalah merumuskan kesimpulan dan teori. Jadi ketika kita sudah melaksanakan step by step yang sudah ada di atas, tentu akan ada kesimpulan dan juga teori dari apa yang coba kita tulis. Jadi mungkin seperti itu Bapak presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.